Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini? Kehebatannya ada pada bentuk tangan atau pada prestasi terhadap negara? Mestinya kan dia bangga ketika ditepukin tangan karena ada prestasinya, bukan karena memaki-maki orang. Ada taat azas, ada ideologi, ada nilai yang mengikat kita, ada etika-etika kebangsaan yang kita. Karena itu misalkan menggunakan kata-kata yang tidak sopan, yang saya kira semua yang masih rasionalitas, yang memiliki rasionalitas dan yang memiliki suatu pemahaman tentang budaya bangsa kita, saling menghormati, saling menghargai. Saya kira bahasa-bahasa yang digunakan seperti siapa itu yang mantan dari UGM itu adalah sangat tidak pantas diucapkan dan itu tidak menjadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini? Nah, mestinya kan bagaimanapun Pak Prabowo kita harus hormati. Ya, sebagai presiden kita boleh tidak setuju, tetapi dengan menggunakan dengan panggilan yang tidak wajar, tidak pantas. Tentu mestinya saya punya keyakinan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia ini tidak respon terhadap apa yang dilakukan oleh saudara saudara Tio itu, dan saya kira itu tidak bisa jadi contoh. Nah, tetapi demo yang dilakukan teman-teman kemarin, saya kira berjalan lancar dan lain sebagainya. Saya kira itu betul-betul menyampaikan pikiran-pikiran. Ya, kita saling mengingatkan. Kalau kita salah, saling mengingatkan, dan ini sebagai wujud daripada solidaritas sosial. Tetapi kalau sudah kelewatan seperti itu, ya baru setelah bicara lalu ditepukin tangan seakan-akan sudah hebat. Kehebatannya ada pada bentuk tangan atau pada prestasi terhadap negara? Mestinya kan dia bangga ketika ditepukin tangan karena ada prestasinya, bukan karena memaki-maki orang yang sejatinya agama pun melarang. Kita agama, nilai-nilai kita, sesama budaya kita juga tidak seperti itu. Gitu loh. Saya kira ini yang harus kita coba lihat. Nah, ini nanti ada dialog dan lain-lain sebagainya. Jangan juga Pak Prabowo nanti orang-orangnya ada harus hukum. Sekali lagi, Pak Prabowo setahu saya ketika saya dampingi sebagai ketua koalisi tahun 2014, itu beliau itu ya tidak anti kritik. Kalau ada apa-apa kita kritik, ada dialog, apa dasarnya, konstruksinya seperti apa, narasinya apa, itu beliau terlibat, dan dalam beberapa hal itu terlibat. Ya, jadi ada diskusi, ada perdebatan konseptual, tidak anti kritik tetapi terlibat dalam perdebatan konseptual. Gibran membunuh anak-anak Indonesia dengan cara membodohi mereka. Saya kira masih ada waktu untuk bertaubat sebelum dia akan ditenggelamkan oleh musa-musa yang hari berkumpul. Apa yang menyamakan Prabowo dengan Fir'aun? Fir'aun itu membunuh setiap anak-anak laki-laki yang mengancam kekuasaannya. Prabowo Gibran membunuh anak-anak Indonesia dengan cara membodohi mereka sambil mengenyangkan perut-perutnya. Kita dikasih MBG, tapi pendidikan kita tidak diprioritaskan, padahal itu adalah perintah undang-undang.